Panas dan perpindahannya. SD kelas 5 tema 6. Subtema 2. Perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 5. Saatnya berkemah. Kesempatan yang sangat jarang ini disambut gembira oleh Siti dan teman-temannya. Kegiatan berkemah kali ini memang sebagai bagian kegiatan pramuka di sekolahnya. Malam itu, terlihat Siti, Dayu, Lani dan teman-temannya yang lain sedang berkumpul dekat api unggun yang telah disiapkan. Udara malam itu cukup dingin. Anak-anak dengan mengenakan baju hangat mereka masing-masing duduk bercengkerama di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Badan mereka pun terasa lebih hangat. Siti, ini pertama kalinya aku mengikuti perkemahan di sekolah. Menyenangkan sekali. Lani, ini juga pengalaman pertamaku menikmati hangatnya api unggun bersama teman-temanku. Siti, ya, ternyata berada dekat api unggun seperti ini dapat membantu menghangatkan tubuh. Ya, rasanya menyenangkan karena dapat mengatasi hawa dingin di daerah ini. Mengapa bisa gitu? Ya, Dayu. Pertanyaan itu juga yang dari tadi ada dalam pikiranku. Bagaimana bisa panas dari api unggun itu dapat kita rasakan meskipun kita berjarak dari sumber api itu? Pada jarak sejauh ini, kita sudah dapat merasakan panas yang berasal dari api unggun itu. Sepertinya jika kita semakin dekat ke sumber api, pasti kita akan merasa kepanasan, bukan? Tempat kita berada saat ini mungkin tempat yang paling nyaman karena jarak kita dengan api unggun cukup untuk membantu kita menghangatkan tubuh kita. Siti, sepertinya pengamatanmu menarik, Dayu. Sebelumnya kita telah belajar tentang konduksi dan konveksi. Sepertinya apa yang kita alami sekarang ini bukan contoh dari kedua cara perpindahan kalor itu. Mungkinkah ada cara perpindahan kalor yang lain? Judul bacaan: Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Sumber bacaan: IPA BSC kelas 4 dan 7, 2010, dengan penyesuaian. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Lalu, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Berilah keterangan bagaimana isi baca berhubungan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1.
Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Perpindahan kalor, panas, tanpa zat perantara. 2. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Konveksi membutuhkan zat perantara dan zat itu ikut berpindah. Radiasi tidak membutuhkan sama sekali. 3. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Konduksi membutuhkan zat perantara dan zat itu tidak ikut berpindah. Radiasi tidak membutuhkan sama sekali. 4. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Sinar matahari, panas lampu, panas api unggun. Jelaskanlah diagram yang kamu buat dengan menjelaskan hubungan setiap pokok pikiran yang kamu temukan di dalam bacaan tersebut di dalam kelompok kecil. Bandingkanlah hasil pekerjaan temanmu yang lain. Lakukanlah diskusi ketika ada pertanyaan di dalam kelompokmu. Lalu tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan 1 paragraf. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku. Lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan kelompokmu untuk membuktikan cara perpindahan panas secara radiasi. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan dan ikutilah langkah percobaannya. Jangan lupa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan ini. Alat dan bahan. 1 batang lilin. Korek api. Penggaris. Cara kerja. 1. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. 2. Dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api. Titik. Apa yang kamu rasakan dan catatlah. 3. Pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Catatlah. 4. Pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Catatlah. Pertanyaan. 1. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Sangat panas. 2. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Berkurang panasnya. 3. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Hangat saja. 4. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Indra peraba bisa membedakan suhu panas, meskipun tidak sangat teliti bila dibandingkan termometer. 5. Apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan di atas? Radiasi antara api dan tangan tidak ada zat perantara. 6. Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Panas matahari, panas api unggun, panas di dekat kompor. Percobaan tadi menarik sekali ya, Siti. Sejauh ini kita telah mempelajari 3 cara perpindahan kalor, ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, banyak hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa kehidupan di sekitar kita ya. Dan selalu berguna untuk kehidupan kita. Termasuk janjimu untuk mengajariku beberapa pola lantai pada tari Bali itu, Dayu. Dapatkah kita melakukannya sekarang? Masih ingatkan kamu dengan beberapa macam pola lantai yang digunakan penari pada beberapa tari daerah. Pelajari kembali contoh pola lantai tersebut. Cobalah untuk membedakan pola lantai tersebut berdasarkan jenis tari tunggal atau berkelompok dan ukuran tarian. Apakah ditarikan dalam kelompok kecil atau kolosal yang melibatkan lebih banyak orang? Lakukanlah kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompok yang terdiri atas 3-4 orang. 1. Pilihlah sebuah tari daerahmu yang paling kamu tahu. 2. Pelajari pola lantai yang digunakan pada tari tersebut. Apakah semua pola lantai yang kamu ketahui ada pada tari tersebut? 3. Perhatikanlah kembali gerakan-gerakan tari pada pola lantai tertentu. 4. Ubahlah pola lantai pada beberapa gerakan tari dengan pola lantai yang mungkin belum ada sebelumnya. Kamu juga dapat mengubah urutan pola lantai pada tari tersebut. 5. Cobalah pola lantai yang telah kamu ubah pada tari tersebut. Perhatikan apakah pola tersebut sesuai dengan yang kamu inginkan atau sesuai dengan rencana awalmu. Jika pola lantai tersebut kamu anggap tidak cukup baik diterapkan pada tari tersebut, kamu dapat melakukan perubahan kembali. 6.
Demikian seterusnya hingga kamu dapat mencoba semua pola lantai yang kamu modifikasi dari tari tersebut. 7. Tunjukkan pola lantai yang telah kamu kembangkan pada tari daerah pilihanmu di depan kelas. 1. Apa saja sikap dan keterampilan yang kamu kembangkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? 2. Apa saja tantangan yang kamu hadapi pada saat melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana kamu mengatasinya? 3. Apa saja konsep yang ingin kamu dalami lebih lanjut? Bagaimana caramu melakukannya? Bersama orang tuamu. Buatlah gambar yang menunjukkan peristiwa radiasi pada kegiatan yang biasa kamu lakukan di rumah.